Halo, perkenalkan nama saya Pudeni Putri Nurkolbi dengan NPM 2101112000015 dari Ilmu Komunikasi kelas A angkatan 2020 ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang saya lakukan mengenai hubungan dan perilaku seksual di serial Euphoria season pertama. Kebanyakan produk media di Amerika menciptakan konten berdasarkan kehidupan para remaja, seperti drama serial remaja. Drama serial ini memiliki gambaran realitas anak muda yang spesifik dalam segala aspek yang menarik perhatian para anak muda. Salah satu contoh drama serial remaja saat ini yaitu Euphoria, yang merupakan drama serial dari HBO series yang pertama kali tayang pada 16 Juni 2019. Serial ini menunjukkan bagaimana kehidupan generasi Z dalam berbagai aspek dan juga karakter-karakter dalam serial ini juga digambarkan menghadapi berbagai masalah seperti seksualitas, trauma, dan masalah percintaan. Tujuan dari penelitian ini antara lain menganalisis bagaimana televisi menciptakan ekspektasi mengenai hubungan dan perilaku seksual dan juga menjelaskan mengenai jumlah dari perilaku seksual yang disinggung dan digambarkan serta seberapa sering mereka menunjukkan hal-hal seperti itu. Dalam penelitian ini terdapat 4 research question dan 1 hipotesis. Research question yang pertama yaitu tipe hubungan apa saja yang terlihat dalam series Euphoria. Research question kedua, umur dan genders dalam hubungan apa saja yang kebanyakan digambarkan dalam series Euphoria. Research question ketiga yaitu hubungan seksual seperti apa saja yang muncul dan seberapa banyak mereka menggambarkannya. Research question keempat yaitu apa gambaran praktik seksual yang aman yang dipresentasikan. Sedangkan hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan mengenai perilaku seksual yang ditunjukkan dan perilaku seksual yang disinggung dalam series Euphoria. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kultivasi, yaitu salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa yaitu televisi terhadap kepercayaan serta sikap khalayak massa tentang dunia di sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes deskriptif statistik, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi dan juga tabel yang bernama cross tabulation chi-square. Perhitungan ini semuanya menggunakan software SPSS. Untuk desain sampling, studi ini menggunakan kuantitatif dan analisis konten. Sedangkan untuk populasi penelitian ini sendiri, peneliti memilih 2 season serial Euphoria karena kedua season memiliki banyak sekali tipe relationship dan aktivitas seksual yang berbeda-beda. Kemudian, peneliti mengambil 1 season pertama sebagai sampelnya karena season 1 merupakan season yang lebih baik untuk dianalisis karena dalam season ini terdapat perkembangan karakter dan hubungan para pasangan di series ini. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan purposive sampling. Semua uji reliability menggunakan recall 2 untuk data nominal dari 2 coder. Mayoritas 2 coder memiliki persamaan persepsi, sehingga mayoritas item memiliki alpha 1, kecuali item flirting dan inner relationship dalam variabel hubungan. Item holding dan passionate kissing, serta sexual intercourse dalam variabel sexual behavior. Uji reliabilitas dilakukan oleh 2 coder, dan sebelum melakukan uji, para coder berdiskusi untuk menyamakan persepsi atau definisi. Research question pertama menanyakan mengenai tipe relationship yang terlihat di serial Euphoria. Dalam 8 episode total, terdapat 41 pasangan yang terkoding, terdapat 20 gambaran oleh flirting atau sebanyak 48,8% dan 8 gambaran oleh hanging out group atau sebanyak 19,5%. Inner relationship terkoding sebanyak 8 kali atau sebanyak 19,5%, sedangkan dating terkoding 5 kali atau sebanyak 12,2%. Research question kedua mengenai umur dan gender. Dari 41 pasangan yang terkoding, terdapat 31 gambaran male-female relationship atau sebanyak 75,6% dan 10 pasangan terkoding female-female relationship atau sebanyak 24,4%. Sedangkan tidak terdapat male-male relationship di pasangan yang terkoding. Dalam 8 episode, pasangan berumur 13-17 tahun terkoding sebanyak 23 kali atau sebanyak 56,1%.
terdapat 15 kali atau sebanyak 36,6% ketika pasangan pertama di rentang umur 13 tahun hingga 17 tahun, sedangkan yang satunya dalam rentang umur 18 hingga 25 tahun. Terdapat pula pasangan yang berumur 13 hingga 17 tahun berpasangan dengan yang berumur 40 tahun ke atas. Pasangan ini muncul sebanyak 2 kali atau sebanyak 4,9%. Ada satu pasangan juga yang terkoding di mana pasangan tersebut berumur 18 sampai 25 tahun dan 40 tahun ke atas. Untuk research question ketiga, dari semua episode di Euphoria season pertama, mayoritas episode menunjukkan one night stand sebanyak 15 kali atau sebanyak 36,6%, sedangkan terdapat 13 kali penggambaran oleh extended sexual relationship, sama halnya seperti no sexual encounter. Research question yang terakhir, mengenai penggambaran praktik seks yang aman, dari 41 pasangan yang terkoding, hanya terdapat 2 penggambaran atau sebanyak 4,9% ketika beberapa pasangan yang terkoding untuk condom use. Untuk menjawab hipotesis, variable sexual behavior menunjukkan hasil tabel silang 2x2 dan tidak memiliki nilai harapan kurang dari 5. Oleh karena itu, nilai yang digunakan adalah continuity correction. Terdapat beberapa item yang memiliki p-value yang lebih dari 0,05, yang artinya item tersebut tidak memiliki perbedaan antara perilaku seksual yang disinggung dan perilaku seksual yang ditunjukkan seperti item holding hands, holding, cuddling, petting, dan disrobing. Sedangkan item-item yang memiliki p-value kurang dari 0,05 yaitu short kiss, passionate kissing, dan sexual intercourse, yang artinya item-item ini memiliki perbedaan antara perilaku seksual yang disinggung dan perilaku seksual yang ditunjukkan. Berikut hal-hal yang dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya. Dalam variabel relationship, item paling banyak yaitu flirting. Kedua, dalam variabel gender attraction, tidak terdapat male-male relationship, sedangkan male-female relationship memiliki frekuensi paling banyak yakni 31. Yang ketiga, dalam variabel age, terdapat beragam umur. Pasangan berumur 13 hingga 17 tahun memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu 23. Yang keempat, dalam variabel sexual encounters, item one night stand memiliki frekuensi 15, sedangkan extended sexual relationship dan no sexual encounters memiliki frekuensi yang sama yaitu 13. Yang kelima, variabel safe sex practice, condom use memiliki frekuensi 2, dan yang terakhir, item dalam sexual behavior memiliki p-value lebih dan kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, terima kasih.